Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang doa anak soleh yang sampai ke almarhum orang tuanya. Sebagai anak yang soleh, tentunya menginginkan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak terbatas apakah mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalam sejumlah riwayat menyebutkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua jauh lebih sulit dilakukan ketika mereka telah meninggal dibandingkan saat mereka masih hidup. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, seperti mendoakan mereka, bergaul dengan kerabat orang tua, beramal soleh, dan lainnya. Diriwayatkan dari Malik bin Rabi'ah As-Saidi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mensalatkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa doa anak soleh pasti sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Selain itu, amalan lain seperti pahala membaca Al-Quran, sedekah, bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua. Zainuddin Al-Malaibari dalam Irsyadul Ibad mengisahkan ada seorang anak laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti. Laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya sebagai berikut. "Aku sempat heran melihat pemandangan itu. Belum usai keherananku, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang dipunguti mereka?" Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, "Kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka." Aku kembali bertanya, "Lantas, mengapa engkau tidak ikut memunguti?" Dijawabnya, "Aku sudah cukup." Aku pun bertanya lagi, "Karena apa engkau tidak memerlukannya?" Dijawab oleh ahli kubur tersebut, "Dengan khatam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Anakku ada di pasar ini dan berjualan zalabiyah, sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur." Keesokan paginya setelah terbangun, aku langsung pergi ke pasar yang disebutkan ahli kubur dalam mimpi semalam. Benar saja, di sana ada seorang anak muda yang berdagang zalabiyah, sedangkan kedua bibirnya tak pernah berhenti berucap. Aku pun menanyakannya, "Mengapa engkau tak berhenti menggerakkan kedua bibirmu?" Si anak muda menjawab, "Aku sedang membaca Al-Quran, lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur." Beberapa waktu kemudian, aku bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya, seperti pada mimpi sebelumnya. Namun, yang membuatku heran kali ini adalah ahli kubur yang semula tak ikut memunguti sesuatu,
kini turut memunguti bersama ahli kubur yang lain. Makanya begitu terbangun, aku segera pergi lagi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda yang biasanya berdagang zalabiyah sambil membaca Al-Quran itu. Dan ternyata sekarang ia sudah meninggal. Dari semenggal kisah ini dapat diambil beberapa pelajaran. Kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa, ataupun sedekah, terbukti sampai kepada mereka. Demikian pula kebaikan yang dihadiahkan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Contohnya membaca Al-Quran si anak muda dalam kisah ini. Hadiah kebaikan dari seorang anak, kerabat, atau siapa saja kepada orang yang telah meninggal cukup meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa di antara kebaikan yang terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Berhenti yang mendoakan, maka berhenti pula aliran kebaikan itu, sebagaimana berhentinya kebaikan seanak muda yang membaca Al-Quran karena dirinya meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.